sehingga kita masuk. Tetapi kalau berdasarkan indikator kita masuknya di sini. Ya, di area yang ini. Kalau menggunakan indikator kita masuk di sini, sedang kalau kita tidak menggunakan indikator, kita masuknya ketika breakout. Itulah kenapa kadang lebih suka saya tidak menggunakan indikator. Saya ini OXT bagus, tapi dari sini teman-teman ya. Kalau dari sini, ini memang ya saya bilang ini ada sinyal palsu juga. Jadi kalau teman-teman entry di sini di histogram memang cepat, tapi sekali lagi hati-hati ada sinyal palsu ya. Kenapa? Karena di sini kenapa belum confirm? Karena walaupun histogramnya udah balik di atas, tapi ininya turun teman-teman. Jadi tunggu dulu, paling bagus tuh adalah ketika MACD line di bawah 0 dan MACD, maksud saya histogram di bawah 0, perhatikan histogram di bawah 0. Jadi kalau mau ngeliat barang tuh histogram di bawah 0, perhatikan dulu supaya nggak sinyalnya palsu. Dan histogram di bawah 0 dan MACD line dan signalnya di bawah 0. Kenapa yang di sini false? Kenapa yang di sini false? Sebentar. Kenapa yang di sini? Kenapa sinyal yang di sini false? Ya, yang di sini palsu. Karena di sini histogram sudah di bawah 0, tapi MACD-nya masih di atas. MACD line dan signal masih di atas. Jadi area itu teman-teman mesti berhati-hati kalau belum semua indikator di bawah 0. Kalau mulai di bawah 0 semua seperti ini, nah di area sini teman-teman, yang ini teman-teman perhatikan. Di sini mulai boleh diperhatikan di sini ya, masih di bawah 0. Ini sudah mulai ada pembalikan di sini. Di sini. Ya, mulai ada pembalikan dan ini ada confirm. Tapi kalau kita tarik ke atas, ya, setelah confirm, dan ini pada saat entry yang lebih cepat dengan menggunakan histogramnya. Nah, di sini. Jadi entry pertama di sini, naik sebentar, turun. Entry lagi yang confirm di sini. Tapi teman-teman mesti ngelihat ke ini juga ya, ke candle juga. Candlenya sideways. Ya, memang kenapa di sini sebenarnya menjawab alasan kenapa saya tidak menggunakan indikator. Karena di sini teman-teman bisa ngelihat nih, ini dalam 1 hour untuk OXD. Kalau kita menggunakan indikator, itu teman-teman masuknya tuh di sini. Kalau teman-teman menggunakan indikator tuh teman-teman masuknya di sini. Yang paling confirm tuh teman-teman masuknya di sini. Ya. Kan di sini spekulatif tadi. Kalau saya biasanya masuk di sini. Kalau misalkan saya menggunakan indikator ini pada 1 jam, maka saya masuknya di sini. Dan ini adalah sideways cukup lama teman-teman. Berapa jam? Sekitar 24 jam ya. Kalau teman-teman yang confirm, masuknya yang di kedua ini. Ini pun juga sideways masih. Berapa jam? Ya masih 10 jam lebih. Tetapi kalau teman-teman menggunakan, menghilangkan indikatornya sama sekali, misalkan saya hapus indikatornya, dan teman-teman masuk menggunakan breakout di sini, ini malah langsung lari. Sebenarnya itu kenapa alasan saya sekarang jarang menggunakan indikator tuh ya karena itu. Kadang indikator sudah memberikan memberikan sinyal sehingga kita masuk. Tetapi kalau berdasarkan indikator kita masuknya di sini. Ya, di area yang ini. Kalau menggunakan indikator kita masuk di sini, sedang kalau kita tidak menggunakan indikator, kita masuknya ketika breakout. Itulah kenapa kadang lebih suka saya tidak menggunakan indikator.